Tahlilan adalah ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam tradisi Syiah, tahlilan memiliki bentuk yang berbeda dari amalan Ahlussunnah wal Jamaah dan sering sekali disusupi unsur-unsur bid'ah serta penyimpangan akidah. Dalam pembahasan kali ini akan kita membahas secara mendalam tentang kesesatan tahlilan dalam Syiah. Bagaimana ritual ini bertentangan dengan ajaran Islam yang benar, serta bahaya yang terkandung di dalamnya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan tahlilan dalam tradisi Syiah. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai bagaimana seseorang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana tata cara mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tidak ditemukan satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengadakan ritual tahlilan seperti yang dilakukan dalam tradisi Syiah. Syiah memiliki sejarah panjang dalam menyerap budaya dan tradisi lokal dari berbagai wilayah termasuk Persia. Beberapa elemen dalam ritual tahlilan Syiah memiliki kemiripan dengan tradisi Hindu dan Zoroastrisme, seperti upacara peringatan kematian yang dilakukan dalam periode tertentu setelah seseorang meninggal dunia. Teman-teman sekalian, ada beberapa kesesatan dalam tahlilan Syiah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, mengandung unsur syirik dan gulu. Dalam tahlilan Syiah sering sekali terdapat doa dan pujian yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW serta para imam Ahlul Bait. Hal ini bertentangan dengan tauhid dalam Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menerima doa dan ibadah. Beberapa penyimpangan yang sering kita temukan dalam tahlilan Syiah antara lain yaitu memohon kepada para imam. Dalam tahlilan Syiah sering sekali disebutkan nama para imam, terutama Imam Ali sebagai perantara dalam berdoa. Mereka meyakini bahwa doa mereka akan lebih cepat dikabulkan jika disampaikan melalui perantara para imam. Padahal ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Selanjutnya meyakini bahwa arwah masih bisa berinteraksi dengan dunia. Syiah meyakini bahwa roh orang yang telah meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup, terutama roh para imam mereka. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa orang yang telah meninggal tidak akan bisa lagi berinteraksi dengan dunia kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Teman-teman sekalian, tahlilan dalam Syiah memiliki berbagai bentuk yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain seperti yang pertama, pembacaan doa dengan bahasa Persia dan campuran Arab. Dalam beberapa ritual, doa-doa yang dibaca bukan berasal dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih, tetapi dari kitab-kitab Syiah yang berisi riwayat-riwayat palsu. Yang kedua, peringatan kematian pada hari-hari tertentu. Syiah memiliki kebiasaan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, dan ke-100 setelah wafat. Tidak ada dalil dalam Islam yang menetapkan bahwa seseorang harus diperingati kematiannya dengan cara seperti ini. Yang ketiga, menggunakan makanan sebagai media perantara doa. Dalam beberapa kasus, makanan yang digunakan dalam ritual tahlilan dianggap memiliki berkah khusus jika didoakan oleh ulama Syiah. Ini, teman-teman sekalian, menyerupai tradisi dalam agama lain dan tidak memiliki dasar dalam Islam.
Teman-teman sekalian, banyak acara tahlilan yang diadakan oleh kelompok Syiah sebenarnya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran mereka di tengah masyarakat Sunni. Beberapa cara yang mereka lakukan antara lain, yang pertama, menyisipkan doktrin wilayah faqih. Dalam ceramah tahlilan, sering sekali diselipkan ajaran tentang kewajiban taat kepada pemimpin Syiah seperti Ayatullah di Iran. Yang kedua, menanamkan kebencian terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam tahlilan Syiah ada kecenderungan untuk menyebut sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai pengkhianat. Mereka sering mengaitkan wafatnya beberapa anggota Ahlul Bait dengan konspirasi para sahabat. Yang ketiga, menanamkan keyakinan tentang Imam Mahdi Syiah. Dalam doa-doa tahlilan, Syiah sering sekali berdoa untuk kedatangan Imam Mahdi versi mereka, yang mereka yakini sebagai juru selamat akhir zaman. Maka bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap tahlilan versi Syiah? Yang pertama, mengikuti sunnah dalam mendoakan orang yang meninggal. Islam telah mengajarkan kepada kita cara yang benar dalam mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa yang terbaik untuk orang yang meninggal adalah doa yang langsung ditujukan kepada Allah, bukan dengan ritual yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Yang kedua, menjauhi ritual yang mengandung bid'ah dan syirik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu teman-teman sekalian, umat Islam harus menjauhi ritual tahlilan yang mengandung unsur bid'ah dan syirik, termasuk yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Yang ketiga, mewaspadai propaganda Syiah di tengah umat Islam. Umat Islam harus waspada terhadap upaya Syiah dalam menyusupkan ajaran mereka melalui ritual-ritual keagamaan. Salah satu cara mereka menyebarkan ajaran adalah dengan mengadakan acara tahlilan yang terlihat Islami, tetapi sebenarnya teman-teman sekalian memiliki tujuan yang terselubung. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, tahlilan dalam tradisi Syiah mengandung banyak sekali penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Mulai dari unsur syirik dalam berdoa, bid'ah dalam pelaksanaan ritual, hingga penggunaannya sebagai alat propaganda untuk menyebarkan pemahaman Syiah. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dan berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW yang murni, tanpa menambah ataupun mengurangi ajaran yang telah beliau bawa. Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.